Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azia Nuruna Isni dengan NIM 220421115 akan menyampaikan materi yang sudah saya catat tadi pada presentasi dua kelompok hari ini. Yang mana pada kelompok pertama itu membahas tentang analisis kebijakan publik yang mana sebagai proses penting dalam membantu mengambil keputusan menentukan kebijakan terbaik. Analisis kebijakan itu merupakan kegiatan berpikir kritis yang dilakukan untuk memahami masalah, menganalisis data, serta memberikan rekomendasi solusi yang efektif. Nah, fungsi utama dari analisis kebijakan itu meliputi mengidentifikasi masalah, menganalisis dampak kebijakan, serta memberikan rekomendasi berbasis data agar kebijakannya itu lebih efektif dan efisien. Jadi analisis kebijakan itu juga memiliki karakteristik seperti interdisipliner, sistematis, dan berbasis bukti. Jadi dalam tahap alternatif kebijakan, pembuatan kebijakan mempertimbangkan berbagai pilihan solusi seperti membuat kebijakan baru, mengubah kebijakan lama, mencabut kebijakan, atau mengkombinasikan beberapa kebijakan. Jadi semua alternatif itu dianalisis berdasarkan dampaknya terhadap aspek ekonomi, sosial, serta politik. Jadi studi kasus yang diambil pada kelompok pertama yang sudah tampil tadi itu membahas tentang polemik kebijakan program MBG dengan guru honorer yang menunjukkan adanya ketimpangan kesejahteraan. Jadi dampaknya itu adalah munculnya kritik publik, penurunan motivasi kerja, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat. Karena itu, direkomendasikan peningkatan kesejahteraan guru honorer, percepatan pengangkatan PPK, serta transparansi kebijakan. Lalu pada kelompok 2 yang sudah tampil tadi menjelaskan tentang politik kebijakan terkhusus pada kasus PKL fase 6. Jadi kebijakan publik dalam perspektif publik, khususnya melalui studi kasus penertiban pedagang di Pasaraya Padang, kebijakan ini bertujuan untuk menata ruang publik agar lebih tertata, bersih, dan teratur. Namun dalam praktiknya itu menimbulkan konflik antara kepentingan hanya bersifat administratif tetapi juga memberikan proses politik yang melibatkan berbagai kepentingan. Jadi konflik yang muncul itu meliputi konflik ekonomi seperti kekhawatiran kehilangan penghasilan, konflik prosedural, dan konflik nilai antar ketertiban Kota Padang seperti dan kebutuhan ekonomi pedagang. Lalu selain itu terjadi kegagalan komunikasi politik yang menyebabkan munculnya aksi unjuk rasa. Jadi kesimpulannya kebijakan ini muncul bahwa keberhasilan kebijakan publik sangat bergantung pada komunikasi yang efektif, transparansi, serta kemampuan pemerintah dalam menyeimbangkan kepentingan berbagai aktor publik agar konflik yang terjadi di Pasaraya itu dapat diminimalisir. Sekian penyampaiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.